Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang Bu Lala cintai dan Bu Lala banggakan. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Bu Lala harap kalian baik-baik saja di sana dan tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, pada pagi hari ini bersama dengan Bu Lala kita akan belajar pada mata pelajaran IPA materi pemantulan dan penyerapan bunyi pada tema 1 subtema 3. Masih ingatkah anak-anak tentang apa itu bunyi, sumber bunyi, macam-macam bunyi, dan sebagainya? Untuk mengingat kembali pada tema 1, subtema 1 dan subtema 2, Bu Lala meringkaskan sedikit tentang bunyi, sumber bunyi, serta jenis-jenis bunyi. Nah, bunyi merupakan hasil getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Sedangkan sumber bunyi merupakan benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Jenis-jenis bunyi ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah bunyi infrasonik, 2 bunyi audiosonik, dan yang terakhir adalah bunyi ultrasonik. Pada bunyi infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz, di mana bunyi ini hanya bisa didengar oleh angsa dan jangkrik. Sedangkan bunyi audiosonik memiliki frekuensi 20 sampai 20.000 Hz, di mana bunyi audiosonik ini bisa didengar oleh manusia. Nah, yang terakhir adalah bunyi ultrasonik yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz dan dapat didengar oleh lumba-lumba. Sebelum memasuki materi selanjutnya tentang pemantulan dan penyerapan bunyi, mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Nah, saat memainkan permainan tradisional, terkadang kita akan berteriak. Berteriak ini untuk memberikan aba-aba atau dukungan kepada para pemainnya. Teriakan tersebut membuat para pemain menjadi lebih bersemangat. Semakin banyak yang berteriak, maka semakin banyak pula bunyi yang akan kita dengar. Bunyi sebagai sebuah gelombang memiliki 2 sifat. Yang pertama adalah diserap dan yang kedua adalah dipantulkan. Pada pemantulan bunyi terjadi karena adanya media pantul di sekitar sumber bunyi, di mana media pantul adalah benda-benda yang dapat memantulkan bunyi. Sedangkan media serap merupakan benda-benda lunak yang dapat menyerap bunyi. Nah, perhatikan dengan seksama. Di sini, sifat bunyi atau benda-benda yang dapat menyerap bunyi yang pertama adalah gabus, kapas, dan spons. Sedangkan media atau benda yang dapat memantulkan bunyi yang pertama adalah dinding batu, semen, besi, kaca, dan seng. Contoh pada pemantulan bunyi adalah sebuah bola yang dilemparkan ke dinding akan mengalami pemantulan. Demikian pula dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul. Pemantulan bunyi ini terjadi apabila bunyi tersebut dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras. Benda keras tersebut dapat berupa besi, kaca, dinding bata, batu, kayu, dan sebagainya. Nah, bunyi pantul ini dibedakan menjadi 3 macamnya. Yang pertama adalah bunyi pantul yang memperkeras bunyi asli. Yang kedua, gaung atau kerdam.
Yang ketiga adalah gema. Nah, sekarang yang pertama, bunyi pantul yang memperkeras bunyi asli. Jika jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul dekat, maka bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Dengan demikian akan memperkeras bunyi asli. Contohnya, saat kita berbicara di dalam kamar kosong dan tertutup, maka suara kita akan dipantulkan oleh dinding-dinding kamar. Bunyi itu dipantulkan sehingga suara kita akan terdengar lebih kuat atau lebih keras. Yang kedua adalah gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam ini adalah bunyi pantul yang hanya sebagian tiba bersamaan dengan bunyi aslinya. Dengan demikian, bunyi asli menjadi tidak jelas. Dinding pemantul yang tidak jauh dari sumber bunyi menyebabkan hanya sebagian bunyi pantul tiba bersamaan dengan bunyi aslinya. Seperti contoh, dapat anak-anak lihat contoh di sana. Bunyi asli adalah datanglah. Sedangkan bunyi pantul ada jeda waktu. Kemudian pada bunyi asli tang, bunyi pantul membunyikan suara da atau terdengar suara da. Hingga akhirnya terdengar atau bunyi yang terdengar adalah datanglah, lah, seperti itu ya. Nah, akibatnya bunyi pantul mengganggu bunyi asli. Hal ini membuat bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas. Yang ketiga atau yang terakhir adalah gema, di mana gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Jadi terdengar lengkap. Tidak seperti yang tadi. Yang tadi yang belakang hanya terdengar lah. Nah, contohnya dapat anak-anak lihat bunyi aslinya datanglah. Sedangkan bunyi pantulnya ada selisih waktu. Kemudian terdengar pula datanglah. Contohnya seperti ini. Datanglah, 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 datanglah. Seperti itu ya. Itu adalah bunyi yang terdengar ketika gema. Nah, gema ini sering terjadi di gua, lembah, dan bukit. Nah, selain bunyi pantul itu ada beberapa macam, ternyata bunyi pantul juga memiliki manfaat. Pemanfaatan bunyi pantul yang pertama adalah untuk mengukur kedalaman laut. Yang kedua, mengetahui kedudukan kapal selam. Yang ketiga, mengetahui letak sekelompok ikan di laut. Dan yang terakhir adalah bunyi pantul yang bersamaan dengan bunyi asli dapat memperkeras bunyi asli. Setelah itu kita akan belajar tentang penyerapan bunyi. Nah, pada penyerapan bunyi ini, benda yang permukaannya lunak adalah benda yang dapat menyerap bunyi. Jadi, semua benda yang memiliki permukaan lunak ini bisa menyerap bunyi. Biar bunyi itu tidak terdengar keras di luar sana atau di luar ruangan. Nah, benda yang dapat menyerap bunyi itu disebut dengan peredam bunyi. Contohnya seperti karet, kain, karpet, wol, busa, kertas, serta spons. Tujuan apa? Tujuan peredam bunyi itu agar tidak terjadi gaung atau kerdam. Nah, perlu anak-anak ketahui mengapa di bioskop
kemudian studio rekaman, suara dari dalam ruangan tersebut tidak terdengar dari luar. Kenapa? Karena ruangan di studio rekaman ataupun gedung bioskop dilapisi oleh beberapa contoh yang dapat menyerap bunyi tujuannya agar tidak terjadi gaung atau kerdam, atau agar suara keras yang ada di dalam ruangan itu tidak dapat terdengar dari luar ruangan. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini bersama dengan Bu Lala. Terima kasih karena sudah mendengarkan dengan seksama. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.